Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, diberkati. Nah adik-adik yang berada di rumah, meskipun kita tidak tatap muka, tapi adik-adik tetap semangat ya. Nah, bertemu lagi bersama kakak Kahana Borusiahaan dan teman Kahana Inang baru rumah Korbo dan Inang baru Sianturi, dan pemusik kita Amang Sidabutar, dan kameramen kita Abang Leo dan juga Abang Anton. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Sungguh kami mengucap syukur Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu baik kepada kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk lahir di dalam hati kami, untuk memberikan kasih kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kami beroleh sukacita, berkat sepanjang saat napas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Biarlah Tuhan Yesus boleh hadir, Roh Kudus hadir di dalam kebaktian sekolah minggu ini. Biarlah kuasa Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami melalui kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cikarang Kota. Terima kasih Tuhan, terima kasih sertai kami dalam kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian kita setinggi-tingginya lagi.
kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus telah lahir di Bethlehem dan Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita. Kita sambut pujian dari Kidung Jemaat 123, Selamat Datang. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum titah pertama sampai dengan titah ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan memutuskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam,
jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambarnya laki-laki, atau hambarnya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ketentuan Allah akan dasar kitanya itu demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Seluruh dunia bergema menantikan kelahiran Juru Selamat kita, dan Dia sudah lahir di dalam hati kita dan hidup kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 99, Gita Sorga Bergema. Anak-anak sekolah minggu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus.
yang terambil dari Lukas 2 ayat 11. Ya, kita akan sama-sama membacakannya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh kita berbahagia karena Allah begitu besar mengasihi kita, sehingga anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus boleh lahir untuk melepaskan kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Yesus
terambil dari Matius 28 ayat 19 untuk kelas besar. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan untuk orang kelas kecil, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kirimkan ke Facebook Sekolah Minggu. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, kita akan berikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian persembahan kita, yaitu Betapa Hatiku. Kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
sudah saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca ayat Alkitabnya, terlebih dahulu kita buka pikiran kita buka telinga kita, dan kita undang Tuhan Yesus, Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita berdoa dimulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat segala kebaikan-Mu, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, penghujung tahun ini Tuhan, kami datang bersembah dan memuji di hadapan-Mu karena kebaikan-Mu yang senantiasa menemani kami Tuhan, sehingga kami bisa sehat selalu sampai saat ini. Bapa Surgawi, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau jadikan firman-Mu itu menjadi pelita bagi tubuh kami, bagi jalan kami, dan kiranya jadikan Tuhan firman-Mu itu Tuhan menjadi tongkat bagi kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami sadar Tuhan begitu banyak dosa yang kami perbuat. Tuhan, hapuskan segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya beraskan kasih dan sayang-Mu kami mampu mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik, untuk cerita firman Tuhan hari ini tanggal 27 Desember 2020 tertulis di Yesaya 63 ayat yang ke-7. Inang baca sekali lagi, Yesaya 63 ayat yang ke-7. Ayo kita baca bersama. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Nah, Nabi Yesaya mengajak kita untuk bersaksi, untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, kebaikan Allah kepada manusia. Adik-adik yang manis, sekarang tanggal 27 Desember, 2 hari yang lalu kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kakak mau bertanya, Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Allah itu memberikan yang terbaik untuk manusia, menyelamatkan manusia, tidak dibatasi dengan pemikiran manusia, tidak dibatasi juga dengan waktu ataupun tempat. Tetapi Allah menyelamatkan manusia, Allah datang untuk menyelamatkan manusia karena kasih setianya yang begitu besar kepada manusia. Kasih setia Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita bukan karena kita selalu berbuat baik, bukan karena kita selalu di jalan yang benar, bukan. Tuhan itu sangat menyayangi seluruh umatnya, baik yang berdosa, baik yang tidak berdosa. Yang berdosa Tuhan inginkan supaya manusia-manusia yang melakukan dosa melakukan pertobatan, kembali ke jalan yang benar. Dan manusia-manusia yang sudah berbuat baik, Tuhan ingin meningkatkan lagi perbuatan baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang manis, mari kita ingat dulu kejadian-kejadian di dalam tahun 2020. Mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat hati kita sedih. Di awal tahun baru 2020, tepatnya di bulan Januari, sebagian besar kota Cikarang mengalami kebanjiran. Nah, mungkin kita sedih, tetapi di balik kesedihan itu kita harus bersyukur. Kenapa demikian? Kita bersyukur karena tidak ada satupun korban dengan kebanjiran tersebut. Yang kedua, di pertengahan bulan Maret, kita disarankan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Karena adanya virus COVID-19.
virus COVID-19 itu sangat ditakuti oleh semua manusia karena menurut para ahli dapat mematikan manusia tiada ampun, kata peneliti virus tersebut, dan belum ditemukan vaksinnya. Tapi puji Tuhan, kita lihat di berita vaksinnya sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, di balik pandemi itu, apa yang bisa kita ambil hikmatnya? Mulai dari bulan 3 sampai bulan 12, adakah yang bisa kita ambil hikmatnya? Tentu sangat banyak. Mari kita bersaksi kebaikan Tuhan Yesus. Contohnya Inang sendiri. Memang ada kesedihan di hati Inang selama pandemi. Jujur saja, yang pertama yaitu perekonomian keluarga sangat terguncang. Kenapa? Karena pendapatan tidak sama dengan yang sebelumnya. Tetapi puji Tuhan, kebaikan Tuhan itu memang luar biasa. Di keluarga masing-masing juga pasti dirasakan, yaitu kebutuhan kita tetap tercukupi. Kita tidak kekurangan satu apapun. Tuhan memberikan 1001 cara untuk dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil hikmatnya, yaitu keharmonisan di dalam keluarga. Mungkin adik-adik yang belajar dari rumah bisa merasakan keharmonisan dalam keluarga. Kenapa kakak katakan demikian? Contohnya yang biasanya di sekolah diajarin guru dari jam 7 sampai jam 2, sekarang waktu mama dan papa lebih banyak mengajari adik-adik di rumah. Yang pasti keakraban keluarga semakin bertambah. Yang kedua yaitu pola hidup sehat. Kita menjadi tahu pola hidup sehat. Kita disarankan untuk sering-sering cuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah. Yang biasanya kita tidak memakai masker, sekarang kita siap sediakan masker kita keluar dari rumah. Terus kita memakan makanan yang bergizi. Kita hindari sekarang makanan-makanan yang siap saji. Nah, adik-adik yang manis, di Yesaya 63 ayat yang ke-7 ini ada 3 poin penting yang mau kakak sampaikan. Yang pertama yaitu kebaikan Tuhan karena kasih setianya. Kasih setia Tuhan selalu senantiasa menemani kita kemanapun kita berada. Semoga nanti di akhir tahun 2020 pandemi juga segera berakhir. Kita berdoa bersama ya adik-adik. Terus poin yang kedua, kebaikan Tuhan harus diungkapkan. Diungkapkan dengan cara seperti apa? Dengan cara memuji Tuhan dengan lagu puji-pujian, dengan doa puji-pujian, begitu juga dengan ucapan syukur. Kita ungkapkan segala kebaikan Tuhan, kita panggil Tuhan setiap saat supaya kita tetap diberkati oleh kasih setia Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhanlah Sang Juru Selamat yang peduli. Tuhan itu sangat baik. Meskipun berbagai cobaan kita hadapi di dalam kehidupan kita sekarang ini, tapi Tuhan itu sangat peduli. Masih ingat adik-adik isi Alkitab Yohanes 3 ayat 16? Ayo dibuka dulu. Di situ ada nats yang sangat menunjukkan kasih Tuhan akan manusia. Ayo mari kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sudah? Sekarang kita baca secara bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih setia Tuhan yang tadi tidak menginginkan siapapun manusianya, siapapun orangnya untuk binasa. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita selalu percaya atas perbuatan kebajikan, kebaikan, dan perbuatan masyhur Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, demikian cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Dan marilah kita berdoa.
Berdoa dimulai. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan selalu setia mengasihi kami. Meskipun kami berbuat kesalahan, meskipun kami Tuhan melakukan segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, tapi Tuhan mau mengampuni kami dan tetap menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau menuntun kami dari awal 2020 sampai di penghujung tahun 2020, kasih setia-Mu masih kami rasakan. Bapa Surgawi, Engkau ketahui ya Tuhan, pandemi sudah hampir setahun Tuhan di negara kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami undang Tuhan mujizat-Mu supaya terjadi di negara kami ini, supaya pandemi segera berakhir Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu bersama adik-adik sekolah minggu bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Engkau berikan Tuhan segala yang terbaik bagi mereka, cukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka. Begitu juga dengan keluarga mereka Tuhan, begitu juga dengan jemaat-jemaat yang ada di HKBP Cikarang Kota Tuhan, begitu juga dengan uluan muria kami, begitu juga dengan penatua gereja kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk gereja kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon sujud di hadapan-Mu Tuhan, supaya setiap pengampunan yang Kau berikan Tuhan, kami layak Tuhan disebut anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terimalah doa kami ini Tuhan, hanya berlaskan kasih dan sayang-Mu, kami dapat mengucap syukur. Terpuji dan termuliakan nama-Mu sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.